Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Bersama saya Pendeta Aritul Saryanto, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu mengalah bukan berarti kalah. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami menaikkan syukur kami untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Juga untuk waktu yang saat ini Tuhan berikan, untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami pun dapat hidup di dalam kehendak-Mu itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai dengan 18. Kejadian 13 ayat 6 sampai dengan ayat 18, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada seorang guru memiliki 2 orang murid. Guru ini memberikan sebuah pertanyaan sederhana kepada 2 murid itu. Pertanyaannya adalah, 10 kali 10 sama dengan berapa? Si A menjawab, kemudian dia menjawab bahwa jawabannya adalah 100. Tetapi si B berpikir bahwa itu salah. Si B mengatakan bahwa 10 kali 10 itu 90. Wah, akhirnya mereka berdua berdebat antara 100 dan 90, yang benar yang mana. Nah, karena si B ini sangat emosi, nggak terima kalau misalkan bahwa jawaban si A itu dibilang benar atau dia anggap benar, dan dia memang merasa bahwa yang benar adalah 90. Akhirnya si B mengatakan kepada si A, "Kalau jawaban kamu benar, jawabannya adalah 100, maka kepalaku silahkan engkau penggal." Nah, akhirnya mereka berdua datang kepada guru. Guru itu kemudian mendengar, gurunya sudah mendengar tentang isu itu. Nah, kemudian gurunya menjawab bahwa 10 kali 10 adalah 90.
Wah, kemudian si B senang karena dia nggak jadi dipenggal kepalanya. Dia merasa, wow itu kan bener kan jawabanku 90. Nah, setelah pertemuan itu kemudian si A datang kepada si guru. Si A bertanya kepada guru, "Guru, bagaimana bisa? 10 kali 10 kok 90? 10 kali 10 ya 100." Kemudian guru ini mengatakan bahwa ketika aku menjawab 100, maka ada nyawa yang hilang. Tetapi kalau aku menjawab 90, maka engkau hanya akan merasa bahwa jawabanmu tidak benar atau jawabanmu salah. Nah, sedikit kisah dari guru dan murid ini memperlihatkan tentang kadang di dalam beberapa situasi, di beberapa kondisi, menang itu tidak selamanya itu menjadi yang terbaik. Terkadang mengalah justru lebih baik daripada ngotot dan mengupayakan diri pokoknya harus menang. Nah, kisah ini hampir mirip dengan apa yang kita baca di dalam kitab Kejadian tadi, antara si Abram dan Lot. Ada perdebatan karena harta mereka banyak setelah Abram dan keluarganya pindah atau pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Abram mengatakan bahwa ini nggak mungkin, nggak cukup ini tanahnya untuk kemudian kita diami bersama. Kita harus pisah. Nah, akhirnya kemudian terjadi perkelahian antara gembalanya Lot dan gembalanya Abram, seperti yang kita baca tadi. Nah, kemudian mereka mau pokoknya harus saling bertarung mana mereka yang mendapatkan yang terbaik. Akhirnya Abram menawarkan kepada Lot, "Seluruh negeri ini kan punya kita. Kalau gitu, kamu pilih saja, kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan." Nah, akhirnya Lot melihat bahwa, loh, itu di lembah Yordan itu kok tanahnya subur sekali, airnya banyak sekali. Ya udah, aku ke sana. Abram dengan kebesaran hatinya mengatakan, "Ya udah, kamu silahkan ke sana. Aku tak tetap di sini. Aku menetap di sini, di Kanaan ini." Yang kalau secara geografis antara lembah Yordan dan Kanaan itu agak berbeda. Tempat kesuburannya, tingkat kesuburannya berbeda. Lembah Yordan yang dimaksudkan itu jauh lebih subur daripada tempat yang didiami oleh Abram. Sebagai orang yang kalau dia ingin menang, maka dia bisa mengatakan bahwa, aku akan ke sana karena aku lebih tua. Kamu kan keponakanku, kamu harus nurut sama aku. Tetapi yang dilakukan Abram adalah, ya sudah, kalau kamu mau ke sana, yang sana lebih subur, silahkan. Abram dengan kebesaran hatinya, dia mencoba dan belajar untuk ngalah kepada Lot. Dan pada akhirnya, Abram justru mendapatkan berkat yang jauh lebih besar dari yang diterima oleh Lot. Karena di tempat itu kemudian Tuhan berfirman kepada Abram bahwa tanah itu akan menjadi miliknya dan keturunannya, dan dia akan punya keturunan yang sangat banyak dan sebagainya sebagai janji berkat Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah guru dan murid dan juga Abram dan juga Lot, kita belajar bahwa terkadang kalau kita hanya ingin menang, kemudian dengan mengandalkan semua emosi kita, jangan-jangan malah kemenangan kita itu bukan menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebagai tanda bahwa kita mengasihi orang lain, tapi kemenangan kita jangan-jangan malah melukai orang lain. Seperti kisah dua murid tadi, kalau guru itu mengatakan bahwa yang benar adalah 100, maka itu bukan hanya menjadi sebuah soal benar dan salah, tetapi menjadi hidup dan mati. Dan guru itu dengan sangat bijaksana mengatakan bahwa kalau aku menjawab 100, maka akan ada nyawa yang hilang. Tetapi kalau aku menjawab 90, maka kamu hanya akan menjadi salah. Jawabanmu tidak tepat. Sebuah kondisi atau konsekuensi yang sangat berbeda, yang sangat jauh efeknya. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita itu selalu pengen menang. Pokoknya kita harus menang, kita harus ini, semuanya kita harus menang, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ketika dalam situasi tertentu kita mengalah, bukan berarti bahwa kita kalah. Jangan-jangan ketika kita mengalah karena kita mau mencapai atau kita punya tujuan untuk mengasihi orang lain, jangan-jangan malah keputusan itu yang dimana Tuhan berkenan atas kita. Kehidupan kita itu karena tidak seperti hitam dan putih. Kadang kita berada di ruang abu-abu. Ruang di mana yang dipentingkan itu bukan menang dan kalah,
Tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana keputusan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keputusan kita bisa menjadi bentuk cinta kasih kita kepada orang lain. Untuk apa kita menang kalau ada orang lain yang dikorbankan? Apa salahnya kalau kita mengalah? Selama kita tahu bahwa dengan kesadaran penuh kita mengalah sebagai bentuk cinta kasih kita kepada orang lain. Jangan sampai keputusan kita yang ingin selalu menang malah mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya kehidupan kita tidak menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pergumulan dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika saat ini Tuhan boleh membekali kami dengan satu mentalitas yang bukan hanya ingin menjadi pemenang, tetapi dengan mentalitas yang ingin menjadi berkat sebagai bentuk cinta kasih kami kepada sesama. Ajar kami ya Tuhan, ketika mungkin dalam situasi tertentu kami harus mengalah, kami berani untuk mengalah dengan kebesaran hati. Sejauh kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama berdoa bagi setiap orang tua kami dalam kelemahan fisik mereka, dalam kelemahan tubuh mereka oleh karena usia. Kami berdoa untuk Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya. Demikian juga yang menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Handarse Sri Pamesti, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Arjuni Prastyorini, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Ibu Warni, anak Nasya Ana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir berkenan memberkati kehidupan orang tua dan juga saudara-saudara kami ini. Kiranya mereka boleh senantiasa Tuhan pelihara, baik dalam usia yang lanjut ataupun juga dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kiranya Bapa, cinta kasih-Mu lah yang terjadi dan boleh dirasakan mereka melalui setiap proses hidup yang mereka jalani saat ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga segala pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan menolong kami. Inilah doa kami ya Bapa, inilah pergumulan dan syukur kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.